kita harus benar-benar menyadari ya bahwa ternyata nggak selamanya usaha yang mungkin kita anggap sustain atau kita anggap itu dibutuhkan, ternyata ada kalanya usaha itu bisa sepi ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian yang nonton video ini. Selamat datang di episode kedua HM Ekonomi Islam Universitas Diponegoro di segmen baru kita Di Limit Bincang 5 Menit. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, sebelumnya aku mau kenalin nih diri aku sendiri. Kenalin, nama aku Laili Sapitri dari Ekonomi Islam Angkatan 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan asal aku dari Depok. Dan sekarang aku lagi sama Kak Naufal. Kak Naufal, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, aku Naufal Haidar Faras, biasa dipanggil Naufal. Aku dari Ekonomi Islam 2016 dan saat ini sebagai CEO dari Elegan Jazz Tembalang. Oke, sebelumnya thank you banget nih buat Kak Naufal yang udah meluangkan waktunya untuk mengisi segmen kali ini dengan topik berbisnis di masa pandemi. Sebelumnya aku mau nanyain kabar Kak Naufal dulu nih. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Laili gimana nih? Alhamdulillah sehat banget. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang ngapain aja tuh, Kak? Untuk saat ini, alhamdulillah aku sudah bekerja ya, lagi program training di salah satu anak perusahaan BUMN di Jakarta sih selama mungkin kurang lebih 1 tahun lah, sebelum nanti bakal dievaluasi kembali gitu untuk jadi bisa melanjutkan ke pegawai tetap atau tidak gitu. Kalau Kakak punya usaha juga, Kakak kerja juga, dan kuliahnya udah selesai? Iya, alhamdulillah aku kuliah selesai tahun lalu ya. Tepatnya kalau sidang sih di bulan April, awal-awal corona. Jadi aku pertama kali lah, angkatan pertama tuh yang sidang pakai Microsoft Teams. Terus wisuda tapi di bulan Agustus. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Kak Naufal ini merupakan founder dari Elegan Jazz Tembalang. Dan buat kalian nih yang belum tahu EJT itu apa, EJT itu berupa penyewaan jazz yang udah dijalanin sejak 2017 ya, Kak ya, kalau nggak salah. Betul sekali, 2017. Berarti itu posisi Kakak masih kuliah? Betul, waktu itu kebetulan masih semester, aku memulai itu semester 3, berarti kalau nggak salah ya, semester 3. Semester 3 udah mikirin bisnis buat kedepannya gitu. Kalau aku pribadi aja aku belum mikir ke situ loh, Kak. Apa-apa kan ibaratnya fokus atau ini yang passion orang kan beda-beda gitu. Jadi nggak masalah sih. Bener. Pengen fokus di mana gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Berarti sekarang Kakak tuh ngejalanin bisnis di masa pandemi juga, terus juga kerja. Iya, ngomongin masa pandemi nih Kak ya. Apalagi nih di masa pandemi ini yang Kakak tawarkan adalah jasa berupa penyewaan jas, di mana itu biasanya dipakai di acara seminar atau acara-acara yang bersifat offline gitu ya Kak ya. Betul. Terus Kakak bisa cerita dong gimana sih bisnis ini masih bisa berjalan di masa pandemi ini yang kita tahu sebelumnya tadi itu. Terus mungkin ada poin-poin nih yang aku bakalan tanyain sama Kakak. Nah, pertanyaannya gini nih Kak, hal yang paling pertama banget Kakak dapet di masa pandemi yang berdampak di bisnis maupun di diri Kakak sendiri. Oke, baik, terima kasih Leli. Yang pertama soal yang pertama kali dirasa ya waktu pandemi yang didapatkan. Yang pertama adalah kita harus benar-benar menyadari ya bahwa ternyata nggak selamanya usaha yang mungkin kita anggap sustain atau kita anggap itu dibutuhkan, ternyata ada kalanya usaha itu bisa sepi ya. Contohnya ada beberapa mungkin ya restoran-restoran fast food atau apa yang sampai harus turun ke jalan atau mungkin harus menutup outletnya gara-gara efek dari pandemi ini gitu. Jadi mungkin selama ini mereka yang kita bayangkan adalah restoran-restoran raksasa yang mungkin nggak akan kena dampak apapun gitu, ternyata masih bisa terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan di sini yang aku dapatkan adalah kita sebagai manusia dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus selalu berinovasi gitu dengan adanya
efisiensi maupun hal-hal yang ibaratnya harus kita lakukan gitu dengan adanya pandemi ini. Misal kita sebelumnya nggak pernah terpikirkan untuk online atau mungkin untuk memesan makanan tanpa harus ke restoran dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini kan benar-benar meminimalisir kontak kita dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya banyak sekali terobosan-terobosan baru yang tentunya menghasilkan efisiensi dan juga mengurangi ibaratnya apa ya, kontak kita keluar dengan orang lain gitu. Dan di sini yang aku pertama kali dapatkan adalah nggak selamanya usaha yang mungkin kita anggap itu besar selamanya itu ternyata bisa bertahan gitu. Ada kalanya dengan adanya musibah yang tidak terduga seperti pandemi ini, bisa saja usaha tersebut itu perlahan-lahan mengecil bahkan sampai tutup gitu sih Leli. Oke, perlahan-lahan dan sampai tutup. Sebenarnya itu tantangan terbesar dari bisnis ya Kak ya. Betul. Pasti kan Kakak dapat dampak-dampaknya nih Kak. Bisa Betul. kali Kakak kasih tahu nih dampak negatif atau positif yang Kakak dapat nih dari pandemi ini. Oke, untuk dampak ya pasti lebih banyak. Kalau dari aku ya, dari usahaku yang berfokus pada penyewaan ini pasti lebih ke negatifnya ya, karena terakhir kali kita benar-benar lancar, benar-benar sesuai harapan itu di bulan Februari lah, di bulan Februari tahun lalu, 2020, sebelum pandemi ya. Pandemi kan pertama kali virus corona ditemukan di Indonesia kan 2 Maret 2020 tuh, sampai apalah. Nah, di bulan Januari itu masih ada wisuda, itu masih aman lah, hampir ya 75% jas kita keluar, ibaratnya disewa orang. Dan setelah itu benar-benar langsung ibaratnya nggak ada gitu sampai sekitar bulan, karena wisuda Undip itu sempat tertahan ya, tadinya di bulan April tiba-tiba ditunda lagi sampai bulan Agustus gitu. Jadi itu benar Juni habis itu baru ada di bulan Agustus. Itu benar-benar kita ada sama sekali, ya paling ada 1-2 aja gitu dalam 4 bulan itu, ya paling hanya ada 1-2. Jadi benar-benar usaha yang bergerak di bidang apa, ibaratnya menyewakan untuk sesuatu yang dijalankan secara offline, seperti misalkan aku sangat bergantung pada acara-acara offline ya, seperti wisuda, sidang, atau mungkin conference dan sebagainya. Dan itu ketika mereka nggak ada ya aku juga nggak bisa jalan gitu. Jadi aku bergantung kepada event-event tersebut, dan ketika memang itu nggak ada ya aku juga benar-benar kosong gitu. Dan akhirnya kami baru benar-benar lumayan bangkit lah itu di bulan Juni sampai kira-kira sampai ya Desember kemarin lah itu. Undip alhamdulillah mengadakan 3 wisuda ya, Juni, Agustus sampai Desember. Dan di sini kita berpikir ya gimana sih biar orang-orang tuh tetap ada mereka tetap maulah nyewa jas di kami. Akhirnya kita bikin bundling paket untuk mereka cukup membayar setengah hari untuk dipakai misalnya foto, atau misalnya mau dipakai untuk habis sidang, perayaan dan sebagainya. Jadi kita tuh benar menyesuaikan lah dengan itu. Dan dampak positifnya ya itu tadi, ibaratnya kita jadi sadar gitu, ternyata nggak selamanya usaha yang mungkin aman-aman aja itu bisa selamanya berdiri gitu. Selalu ada titik di mana usaha itu akan ibaratnya turun atau mungkin tutup gitu. Alhamdulillah kita nggak sampai tutup, tapi ya ibaratnya omset itu turun sangat jauh. Dan mungkin dampak positifnya itu tadi, kita harus berpikir gimana sih kita supaya efisien, supaya usaha kita tetap jalan, tetapi fixed cost yang dikeluarkan itu tidak sebesar sewaktu ibaratnya normal gitu. Sebelumnya normal kan normal ya, sebelum ibaratnya ketika dunia itu normal gitu, kita berpikir gimana sih cara mengatur. Oke. Dan untuk mempertahankan ini Kak, mempertahankan bisnis itu kan dimana kita itu nggak bisa stuck di metode yang kita jalanin selama ini, karena kita harus beradaptasi sama yang namanya pandemi ini. Nah, di pandemi ini kira-kira inovasi apa sih Kak yang Kakak keluarin yang bikin bisnis Kakak tuh sampai sekarang masih bertahan gitu Kak? Oke, terima kasih Leli. Jadi untuk inovasi ya, kita untuk inovasi sendiri lebih ke kita ini menyediakan penyewaan yang lebih fleksibel dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya itu kita minimal itu 3 jam, 6 jam, 12 jam hingga 24 jam. Tapi sekarang 1 jam pun bisa. Misal dari teman-teman cuma butuh buat sidang nih 1 jam, itu nggak masalah gitu. Nanti harganya bisa kita sesuaikan. Termasuk kita ini sedang mempersiapkan rencana untuk bisa bundling gitu dengan ibaratnya jasa foto ini graduation. Jadi sekarang kan karena graduation online, terus teman-teman itu nggak sempat ke kampus, akhirnya banyak sekali yang cukup foto gitu di Widya Puraya atau mungkin di depan landmarknya FEB.
Dan di sini rencananya kami akan menawarkan untuk dari jasa foto itu bisa berkolaborasi dengan Elegan Jazz Tembalang. Nantinya ketika misal mereka dari kliennya itu membutuhkan jas atau membutuhkan sesuatu untuk pakaian formal, itu bisa mengontak kami, dan ketika ingin foto itu mengontak dari penyewaan foto tersebut, jasa untuk fotografi tersebut. Jadi ibaratnya daripada ribet-ribet nyiapin harus nyari jas segala macam, nah ini udah kami sediakan, ada jas, ada fotonya gitu. Jadi rencananya ke depan seperti itu sih. Oke, berarti itu udah sempat dijalanin atau masih rencana ke depan, Kak? Yang peminjaman jas selama 1 jam. Untuk yang peminjaman jas secara fleksibel itu sudah kami jalankan dari bulan Juni. Tapi untuk yang ini masih dalam tahap kita kerjasama sih, karena memang wisuda Undip ini belum bisa kita prediksi kan. Ibaratnya ada yang bilang periode depan online, ada yang bilang offline, jadi kami sedikit bingung, ibaratnya masih inilah kami belum bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, tetapi mungkin secepatnya akan kami adakan untuk kerjasama seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, pandemi bukan penghalang buat kita berbisnis dan berinovasi. Nah, karena nggak berasa nih Kak, kita udah pengen di penghujung obrolan kita gitu. Nah, sebelum ditutup, kira-kira ada pesan kakak gak sih buat para penonton? Oke, pesan ya. Jadi, kalau menurut aku ya, mungkin teman-teman yang banyak yang baru mau mulai bisnis, atau mungkin udah mulai gitu, tiba-tiba ada pandemi ini gitu, dan ada yang hilang semangat, ada yang hilang arah, atau mungkin ada yang bahkan langsung tutup. Ada temanku ya, langsung tutup gitu. Baru mau mulai pandemi, terus karena nggak kuat langsung tutup gitu ya. Memang ini tantangan kita bersama ya, gimana sih supaya kita ini dilatih, ibaratnya dengan adanya musibah ini, ujian ini, kita itu menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih siap gitu ya untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini jangan sampai kalian itu menyerah, jangan sampai kalian itu ibaratnya jadi pesimis gitu, tetapi jadikanlah pandemi ini menjadi sebuah ajang kalian untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih efisien dan lebih kreatif lah, inovasi-inovasi yang hadir ke depannya, karena memang ke depannya ini pandemi ini memberi hikmah kalau kita ini bisa gitu loh untuk melakukan efisiensi seperti WFH yang mungkin orang-orang nggak terbayangkan selama ini kerja dari kantor dan sebagainya, ternyata saat pandemi ini jadi memang hal yang baiknya, walaupun pasti buruknya pun juga ada, mungkin gitu lagi. Oke, berarti yang penting kita ambil hikmahnya dari setiap masalah yang kita hadapin ya Kak ya. Oke, sekian pemaparan materi di segmen kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Naufal bermanfaat buat kalian dan buat banyak orang lain di sekitar kalian. Oh ya, jangan lupa follow IG kita @hmeiundip. Juga jangan lupa like, comment, and share video ini. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube kita HM Ekonomi Universitas Diponegoro biar nggak ketinggalan video terbarunya. Mungkin sekian dari kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa teman-teman.